maupun dalam hadis Nabi yang disebut waliullah siapa? Jelas kriterianya yang disebut waliullah. Yang pertama, orang ini adalah memiliki keimanan akidah dan tauhid yang baik dan benar. Artinya iman akidah dan tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Jadi kalaupun kita belum disebut waliullah, nggak disebut waliullah oleh orang, nggak masalah. Yang penting kita memiliki keimanan akidah dan tauhid yang baik dan benar. Iman akidah dan tauhidnya terbebas dari apa? Kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu yang tidak akan mencampur adukan keimanannya, akidah tauhidnya dengan kesyirik, kezaliman. Tapi zaliman ini syirik. Penjelasannya imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Itu yang disebut waliullah. Jadi tidak semua ustadz, guru, kiai, ulama kalau iman akidah dan tauhidnya masih berunsur, ada unsur-unsur kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, tidak pantas disebut dengan waliullah. Yang disebut dengan waliullah yang gimana? Yang betul-betul fahmul Qur'ani wa sunnah, yang memahami Al-Quran dan sunnah dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Karena Nabi menyatakan taraktu fikum ma'amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati rasul. Fi ma ma'nahu, wariskan, wasiatkan kepada kalian dua perkara penting, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, selamatlah kalian, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kadang-kadang kita itu melihat orang karena pakaiannya, karena penampilannya, karena kesannya wiridnya, bahkan termasuk ilmunya, nampaknya banyak, jamaahnya banyak, kita langsung sebut waliullah. Tunggu dulu, bagaimana pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dipahami oleh salafus salih. Ya, salafus salih itu siapa? Ya, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tentunya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan waliullah itu yang bagaimana? Yang lebih mencintai akhirat daripada cinta dunia. Karena tidak sedikit yang disebut dengan waliullah tapi kemegahan kemewahan dunianya melimpah ruah, sementara jamaahnya diperas-peras ya, dalam keadaan ya jamaahnya aja kurang mampu tetapi terus diiming-imingi, sementara dia sendiri orang lihat kekayaannya sampai liur mengalir, tetapi dia masih aja merasa kurang. Sedangkan waliullah adalah harta kekayaannya lebih banyak digunakan untuk fisabilillah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada akhirat lebih. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas surat 28 ayat yang ke-77. Cari gapai kebahagiaan negeri akhirat ya. Jadi kebahagiaan negeri akhirat yang dituju. Dunia kamu jangan lupa saja sifatnya. Artinya dunia dijadikan wasilah sarana untuk menuju akhirat ya. Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat yang disebut dengan waliullah siapa? Hanya memakan rezeki yang halal, menolak yang haram. Nggak ada yang namanya waliullah kok yang dimakan haram. Ya, dia hanya akan mencukupkan dengan rezeki yang halal ya, dan tidak pernah tertarik dengan yang haram.
Kita akan lihat kalau ada orang katanya memang betul-betul Masya Allah, oh tapi yang haram masih mau, oh, enggak. Mungkin wali murid, wali santri, wali apa lagi Pak? Ya. Kalau wali Allah enggak, kalau haram enggak. Ya. Saya kemarin beberapa hari Senin yang lalu bersilaturahim kepada seorang sahib lama nggak berjumpa, ada puluhan tahun ya. Alhamdulillah termasuk di Kerawang itu orang kaya ya, orang kayanya Kerawang lah termasuk ini. Ya, silaturahim singkatnya, ada yang mengasih bantuan cuma-cuma, mulai yang dari uang sampai yang kambing sampai yang entok dan lain sebagainya, dia tolak karena dia bilang ini haram. Saya tahu yang ngasih orang ini enggak. Ya. Jadi karena beliau tahu yang ngasih itu adalah indikasinya adalah korupsi, ya, maka ditolak. Ya. Kemudian masyarakat di situ yang menerima, ya. Dijualnya sama dia. Enggak, kamu dijualnya sama yang lain. Saya tahu ini kamu dapat bantuan dari situ. Ya, jadi jamaah sekalian, memang ya kadang-kadang orang gampang menyebut dia waliullah. Iya. Kriterianya begitu atau tidak? Kemudian termasuk yang disebut waliullah yang bagaimana? Jelas. Kan dalam konsepnya tadi yang katanya hanya mau makan rezeki yang halal menolak yang haram. Dan jelas terbebas dari riba tentunya. Al-Baqarah 168, 169. Nanti khusus ayat yang riba, Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak, menyuruh pengikutnya, golongannya apa? Untuk melakukan keburukan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Kemudian waliullah itu jelas memiliki akhlakul karimah. Karena Rasul menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Termasuk kriteria yang disebut waliullah. Ini Masya Allah. Apa? Benar-benar dia berdakwahnya, berjihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala ilai kalimatillah, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Izul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk golongannya, bukan untuk partainya, bukan, tapi untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Nah, inilah diantara kriteria waliullah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka cintailah orang yang seperti ini. Kenapa? Antam aman ahbabta. Kenapa? Kalau kita mencintai orang-orang yang seperti ini, kita akan dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan orang-orang yang seperti ini juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas kalau begitu banyak dong orang yang disebut waliullah palsu. Ya banyak. Hanya karena penampilannya. Wah, ini nasabnya, ini keturunan. Mau keturunan Nabi, nasabnya nyambung kepada Nabi, kalau akhlaknya nggak benar, adabnya buruk, ya. Kemudian bahkan dalam kehidupan pinginnya diperhatikan, pinginnya dihormati, dimuliakan, pinginnya dicintai, ya. Tapi naudzubillah min dzalik, akhlak perilakunya nggak baik, adabnya buruk, naudzubillah min dzalik. Ingat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Berarti waliullah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kriteria seperti ini, jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita musuhi. Karena waliullah seperti ini kalau kita musuhi, kita akan rugi sendiri. Karena Allah yang menyatakan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepada orang tersebut. Allah memusuhinya. Ya. Tapi jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Ya. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, merusak hati, mendatangkan penyakit, bisa mempercepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Terus kita jaga kekuatan persatuan umat, kita tinggalkan perpecahan, dan kita ingatkan saudara kita doakan saudara kita agar sama-sama mendapatkan hidayah Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.